fenomena banjir rob rendam rumah warga. Sebuah korban kapal tenggelam di Kubar ditemukan. Meksiko siap jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 15 November 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Tasya Euni. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, mengawali Kompas Kalsel pagi hari ini, fenomena motor warga Brebet yang diduga karena gunakan bahan bakar jenis Pertalite tuai sorotan di Banjarbaru. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru meminta agar dibentuk tim independen. Menanggapi adanya informasi motor sejumlah warga yang alami kerusakan gas tidak stabil yang diduga terjadi setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru, Syamsuri, meminta agar dibentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan adanya masalah pada bahan bakar Pertalite yang beredar di wilayah Kota Banjarbaru. Fenomena ini juga memicu sebagian pengguna beralih gunakan bahan bakar Pertamax dari Pertalite dan membuat stok ketersediaan Pertamax di sejumlah SPBU di Banjarbaru masih terbatas. Syamsuri menginginkan Pertamina bisa mengambil langkah cepat agar keterbatasan stok tidak berlangsung lama. Lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan apa yang menyebabkan minyak ini dalam tanda kutip tercampur dengan air. Apakah ini faktor karena tempat penampungan tangki minyak yang ada di SPBU itu memang bermasalah. Menanggapi fenomena ini, pihak kepolisian Resor Banjarbaru juga telah mengambil sampel di 2 SPBU di Jalan Trikora Banjarbaru pada awal bulan November. Namun, tidak ditemui adanya indikasi penurunan kualitas. Berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan dari unit Tipiter bergabungan dengan dinas tersebut, dari 2 SPBU, bahan bakar tersebut menunjukkan tidak ada indikasi penurunan kualitas seperti adanya kadar air yang tinggi. Jika masih mengalami keluhan serupa, masyarakat diimbau bisa melaporkan kejadian ke Polres Banjarbaru. Namun demikian, hingga kini Polres Banjarbaru belum menerima laporan resmi yang masuk. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya saudara, fenomena banjir rob kembali merendam sebagian wilayah Banjarmasin dengan ketinggian air capai 30 cm waktu dini hari. Meski kondisi ini terbilang aman, sejumlah rumah warga turut terendam banjir. Memasuki akhir tahun, fenomena banjir rob kembali terjadi di sejumlah titik di Banjarmasin. Tepat pukul 12 hingga 4 waktu dini hari, air pasang rob ini mulai naik merendam di sepanjang jalan Jafri Jamjam hingga jalan Pembangunan Ujung. Dengan ketinggian air diperkirakan capai 30 cm, kondisi ini masih dinilai terkendali meskipun air turut merendam sejumlah rumah warga. Salah satunya Basit, warga asal Pembangunan Ujung ini. Setiap akhir tahun, rumahnya selalu terendam banjir. Kalau di sini sekitar 2 tahun lalu tuh ada sudah sekitar 2 tahun sampai 2025 ini praktis 3 tahun dah nah menjalani. Berarti sebelumnya pada ini? Ada kayak ini Pak sudah banjirnya ini. Berarti tahun ini memang paling parah lah. Iya, 2025 ini bilang benar dah naik benar banyunya. Kondisi ini bukanlah hal yang baru sebab musim penghujan dan kondisi alam. Kondisi ini dijumpai setiap penghujung tahun. Tak hanya merendam pemukiman, banjir rob juga memicu kekhawatiran warga
Pasalnya, hewan melata seperti ular dan biawak kerap bermunculan. Ini mulai bulan 11, ya awal. Tanggal 1 kan mulainya. Oh kondisinya, iya was-wasnya. Kenapa Mas di sini suka ada ini Kak? Mungkin kayak temuan kayak ada hewan? Ya ada ular kan, kayak biawak yang besar itu. Yang kayak apa namanya itu? Anak kecil bayi itu, besar itu, biawak sering keluar. Diperkirakan kondisi akan berlanjut hingga akhir tahun mendatang. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelajar Sekolah Dasar Negeri 10 Basiri Banjarmasin setiap hari menembus lumpur dan genangan air untuk sampai ke sekolah. Jalan darat yang dibangun pada tahun 2023 lalu nyatanya masih jauh dari harapan, sehingga anak-anak harus berjalan kaki melewati kondisi jalan yang jauh dari kata layak. Menempuh jarak hampir 1 km menuju SD Negeri Basiri 10 Banjarmasin. Sejumlah peserta didik ini hanya bisa berjalan kaki melewati jalan tanah yang berlumpur dan tergenang air. Jalur darat yang dibangun tahun 2023 ini nyatanya masih jauh dari harapan karena genangan air dan lumpur membuat kesulitan peserta didik menuju sekolah. Peserta didik ini bahkan lebih memilih berjalan tanpa sepatu dengan mengenakan sandal agar tidak licin. Sayangnya lumpur tetap menempel pada pakaian hingga membuat seragam sekolah mereka selalu kotor, bahkan sebelum jam pelajaran dimulai. Ulun minta tolong jalannya diperbaiki supaya ulun kada menapas baju sehari-hari. Ulun hendak minta baiki jalannya supaya nyaman berjalan. Supaya ulun kada menapas lagi baju hari-hari. Ulun lapar menapas baju sehari-hari. Keluhan serupa juga datang dari warga sekitar yang setiap hari menyaksikan anak-anak melintasi jalan becek menuju sekolah. Mereka mengaku tak tega melihat dan berharap adanya perbaikan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk kenyamanan peserta dalam beraktivitas belajar mengajar. Nah, jalan ini jalan menuju SMP atau SDN 10. Ini jalannya parah, terendam banjir. Bisakah katanya pemerintah untuk perbaiki jalan-jalan ini? Ini biasanya kalau anak-anak sekolah gimana nih, Pak? Basah tuh Bang kalau paginya. Guru kasihan basah. Sering tergenang akibat hujan dan air pasang diakui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Pembina SD Ibnul Qayyim berjanji akan mengusulkan untuk ditinjau Dinas PUPR Kota Banjarmasin dengan harapan dapat dilakukan perbaikan jalan. Mungkin itu nanti kita usulkan ke PUPR untuk memperbaikilah paling tidak meninjau dan melihat ke lokasi jalan di Basiri 10 itu aksesnya untuk akses jalan anak-anak. Karena alternatif kedua kan mereka menggunakan sampan atau jukungan ke sekolah. Nah itu ada 2 alternatif itu sebenarnya. Sebelumnya akses menuju SD Negeri Basiri 10 hanya bisa dilalui melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu. Kini warga dan peserta didik berharap perbaikan menyeluruh segera dilakukan agar setiap langkah menuju sekolah tidak lagi terhalang lumpur dan genangan air. Arpawi, Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hindari resiko banjir besar, mitigasi dimaksimalkan melalui pemasangan Early Warning System atau EWS. Dari tahun 2020 hingga 2025, alat EWS sudah terpasang sebanyak 4 buah di Kabupaten Banjar, Tabalong, dan Kota Banjarmasin. Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor perlu diwaspadai di Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih, seluruh wilayah di Kalimantan Selatan termasuk wilayah rawan bencana banjir. Selain meningkatkan infrastruktur, pemerintah provinsi bersama kabupaten kota memaksimalkan pemanfaatan alat Early Warning System atau alat peringatan dini. Dari tahun 2020 hingga 2025, alat IWS sudah terpasang sebanyak 4 buah di Kabupaten Banjar
Tabalong, dan Kota Banjarmasin. Semua daerah di Kalimantan Selatan kalau bencana banjir. Kalau Banjarmasin itu kan banjir rob, termasuk di pesisir Alu-Alu, Pelehari itu banjir rob juga. Nah, tapi dengan mitigasi tadi melihat IRB kita ini dalam kategori turun. Hujan dengan intensitas tinggi di Kalimantan Selatan mulai terjadi sejak akhir Oktober. Diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada bulan November. Bulan Oktober kemarin itu hujannya sudah cukup tinggi ya. Dari prediksi kami memang di bulan November ini di bagian wilayah barat Kalimantan Selatan itu hujannya hampir di atas 100. Memasuki puncak musim hujan, masyarakat diimbau untuk waspada, terutama bagi warga yang tinggal di dataran rendah atau bantaran sungai yang rawan banjir. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Semua korban kapal tenggelam di Kubar ditemukan. Selengkapnya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Tim DVI Polri dan Bitdokes Polda Kaltim lakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang ditemukan di kawasan perairan Tanjung Manggar. Tim DVI menegaskan jasad tersebut positif merupakan Khairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang. Tim DVI Polri bersama Bitdokes Polda Kaltim lakukan pemeriksaan anti-mortem dan post-mortem korban yang ditemukan di perairan Tanjung Manggar dengan kedua orang tua korban serta paman korban ditemukan kecocokan. Sehingga dapat dipastikan jasad tersebut merupakan jasad Khairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang sejak Senin sore lalu. Siang hari ini. Kemudian data antemortem dengan data postmortem kami matchingkan, ya, kami compare, kami bandingkan, dan ternyata kesimpulan kami, ya, data itu matching atau sama dengan data dari Khairul Anam. Sebelumnya korban bermain di pantai pada Senin sore, sekitar pukul 6 bersama teman-temannya. Korban loncat dari dermaga pantai Kemala, lalu menghilang dan korban ditemukan setelah 4 hari pencarian dengan radius 10 km. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Saudara, jasad Khairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang di pantai Kemala, akhirnya ditemukan sejauh 10 km dari titik hilangnya korban. Jasad korban ditemukan setelah dicari selama 4 hari. Setelah pencarian selama 4 hari, Khairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang pada Senin lalu di pantai Kemala, akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh kapal KRI Selar yang tengah laksanakan patroli keamanan laut di sekitar perairan Tanjung Manggar yang berjarak sekitar 10 km dari titik hilangnya korban. Jasad ditemukan sekitar pukul 8.45 WITA dan proses evakuasi korban memakan waktu hampir 3 jam. Temuan pagi tadi atau siang tadi atau gimana? Yang tadi pagi sekitar jam 8.45 kita melaksanakan patroli, kemudian ada informasi ada mayat yang di laut, langsung kita evakuasi. Kebetulan KRI Selar tersebut melaksanakan operasi Kamla di bawah Gugus Keamanan Laut Armada 2, melaksanakan patroli rutin sekitar laut Sulawesi ini. Ya, alhamdulillah sudah bisa dievakuasi. Pencarian korban terkendala cuaca karena badai yang terjadi. Kesulitan apa saja yang dihadapi tadi? Untuk kesulitan mungkin kemarin itu kendala di badai dan tadi malam itu ada badai. Memang cukup lama badainya, kita rasakan juga bersama. Terus memang estimasi korban memang pencarian memang jauh, kurang lebih radius 5 nautical mile persegi. Alhamdulillah bisa ditemukan di
dapat telepon tadi dari VTS Senipa bahwa ada kapal Dani 80 laporan bahwa menemukan korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban terakhir kapal feri yang tenggelam di hulu Sungai Mahakam perairan Ujo Halang, Kutai Barat ditemukan meninggal dunia. Seluruh penumpang yang hilang kini sudah ditemukan. Korban terakhir tenggelamnya sebuah kapal feri pada Senin 10 November di hulu Sungai Mahakam perairan Ujo Halang, Kutai Barat telah ditemukan. Kapal mengangkut 28 orang penumpang dan diduga alami kelebihan muatan. 20 orang selamat, sementara 8 orang sempat hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk operasi SAR, penemuan korban terakhir ditemukan pada pukul 22.19 waktu Indonesia Tengah pada jarak kurang lebih 10 km dari lokasi kejadian. Dan dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi SAR selanjutnya dilakukan penutupan bersama. Korban terakhir ditemukan pada Rabu malam 12 November. Setelah korban terakhir ditemukan, tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian orang hilang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selanjutnya, saudara, upaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dihadirkan melalui bank sampah. Di Banjarbaru terdapat bank sampah yang menerima sampah rumah tangga, kemudian menghasilkan uang bahkan bisa langsung dikonversikan jadi emas. Bank sampah induk Landasan Ulin yang ada di Komplek Wengga tahap 4, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru berinisiatif menghidupkan bank sampah sebagai bentuk peduli lingkungan. Bank sampah ini menerima hampir semua jenis sampah kecuali botol kaca. Dari sampah yang dikumpulkan bisa menghasilkan sejumlah barang bernilai, seperti paving block, hiasan dinding, lilin aromaterapi, dan sabun. Hingga pupuk organik dan ekoenzim dari sampah organik rumah tangga yang dikumpulkan. Berbeda dengan bank sampah lain yang hanya menabung uang, di bank sampah induk Landasan Ulin ini, nasabah bisa langsung menabung emas. Saat ini terdapat 73 nasabah yang tergabung di bank sampah ini. 31 diantaranya sudah menabung emas yang dihasilkan dari sampah yang disetorkan. Sebagai Direktur Bank Sampah ini benar. Jadi awalnya yang nasabah kita cuma 20-30, sekarang bisa mencapai sekitar 73 nasabah. Dalam waktu dari tahun 2021 sampai 2025. Seorang nasabah bank sampah Rahmiam bilang baru mendaftarkan diri menjadi nasabah. Ia tertarik karena tahu bisa mengubah sampah yang biasa dibuang jadi barang bernilai. Beberapa sampah yang disetorkan seperti sampah plastik, kardus bekas, dan minyak jelantah. Sekarang ya saya nabung sedikit-sedikit. Kalau ada rezeki saya nabung, entah itu uang, entah itu dari yang plastik, sampah. Dengan memilah sampah dari rumah dan menyetorkan ke bank sampah, sampah rumah tangga yang dibuang juga berkurang. Warga berharap bisa turut membantu menjaga lingkungan terutama di Kota Banjarbaru dengan kebiasaan barunya ini. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya, saudara. Di antaranya, Meksiko memastikan diri siap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Beralih ke berita olahraga. Usai berjuang di Piala Dunia U17 2025 Qatar, skuad Garuda Asia tiba di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan armada Nova Arianto secara tertutup di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Pelatih Nova Arianto bersama pemain timnas U17 dan ofisial tiba di Indonesia melalui kedatangan Bandara 3 Soekarno-Hatta Rabu pagi. Secara tertutup di gedung VVIP Terminal 3, kedatangan skuad Garuda Asia disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran pengurus dan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Kedatangan Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan terima kasih atas perjuangan Garuda Asia mencipta sejarah meraih kemenangan dari Honduras dengan skor 2-1. Sejarah yang tercipta apa? Menang pertama di Piala Dunia loh. Ya, menang pertama di Piala Dunia. Kita nggak bisa melihat itu 17, 20 atau senior, tapi itu sejarah. Jadi terima kasih. Sementara sang pelatih Nova Arianto bilang selain naik kelas, Evandra Florasta dan kolega mendapat bekal pengalaman berharga di Piala Dunia U17. Masalah psikis sangat-sangat berpengaruh ya di level sepak bola yang secara levelnya cukup tinggi ya, dan saya bilang pemain harus bisa belajar banyak di Piala Dunia dan itu yang akan mereka bawa nanti sampai di senior. Ini dan sekali lagi ini menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dan saya bersyukur, sekali lagi saya terima kasih dengan pemain yang telah berjuang ya. Garuda Asia gagal melangkah ke fase gugur setelah finish di posisi 10 peringkat 3 terbaik. Hanya 8 tim yang berhak melangkah ke 32 besar. Rinin Taniken Adini Anissa, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tengah pulang ke Kroasia. Terlihat dalam akun Instagram pribadinya, sang ahli pikir strategi Persib Bandung juga jumpa Luka Modric. Meski kompetisi libur karena jeda internasional, Persib Bandung tetap berlatih demi menjaga kondisi fisik pemain. Terlebih, Maung Bandung juga harus membagi fokus antara Super League Indonesia dan AFC Champions League 2. Para pemain hadir latihan di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api, termasuk 2 penggawa Garuda, Tom Haye dan Eliano Reinders. Namun, latihan ini tanpa di bawah arahan langsung sang pelatih Bojan Hodak. Usut punya usut, ahli pikir strategi 54 tahun tengah pulang ke negaranya, Kroasia. Terlihat dari akun jejaring sosial Instagram pribadinya, Bojan Hodak berfoto dengan kapten timnas Kroasia Luka Modric yang juga pulang untuk membela negara di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Setelah jeda internasional, Maung Bandung akan kembali berjuang di Super League menjamu Dewa United 21 November. Selanjutnya, Maung Bandung harus tandang ke markas Lion City Sailor pada laga AFC Champions League 2. Meksiko memastikan diri siap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan semua proyek infrastruktur akan selesai tepat waktu. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memimpin langsung presentasi kesiapan Piala Dunia 2026 dari Kompleks Budaya Los Pinos. Ia menegaskan Meksiko siap menyambut jutaan pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Mereka pun sudah melakukan berbagai persiapan besar, termasuk peningkatan fasilitas transportasi dan infrastruktur publik. Pemerintah Meksiko juga memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh tamu internasional dengan menyiapkan jaringan komunikasi terpadu antara stadion, hotel, dan area publik di seluruh kota penyelenggara. Dengan semangat persahabatan lintas negara, Meksiko berharap dapat memperlihatkan wajah terbaiknya di mata dunia, baik sebagai tuan rumah yang ramah dan sebagai bangsa yang kaya budaya serta sejarah. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.